kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami mau landasi dengan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema, carilah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat keadaan, situasi yang terjadi saat-saat ini, ada banyak orang-orang yang hari-hari ini yang sedang mengalami tekanan di dalam hidupnya, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja, padahal mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan tanggung jawab mereka kepada keluarga. Hal ini bukanlah satu hal yang mudah untuk dijalani. Sebagai orang percaya, ketika kita mengalami situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita? Firman Allah berkata di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, firman Allah berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mencari Tuhan. Cari Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Yakub, dia berada di dalam satu tekanan yang sangat berat ketika dia harus bertemu dengan Esau saudaranya. Yakub dalam ketakutan. Dia takut kalau sampai Esau datang untuk membunuh dia karena apa yang telah dia perbuat. Karena apa yang Yakub pernah lakukan di masa yang telah lalu. Dan firman Allah berkata bahwa Yakub semalam-malaman dia bergumul dengan Tuhan.
sebelum dia bertemu dengan Esau saudaranya, dia mengambil waktu untuk semalam-malaman secara pribadi dia bergumul dengan Allahnya. Dan firman Allah berkata, Yakub menang dan dia menerima berkat yang dari Allah. Ketika itu, ketika dia harus bertemu dengan Esau, apa yang terjadi? Esau datang dan merangkul Yakub. Apa yang menjadi ketakutan Yakub sebelumnya tidak terjadi. Karena apa? Yakub terlebih dahulu telah datang kepada Allah. Dia minta pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya dan dia menang sehingga hubungannya dengan Esau dipulihkan. Puji Tuhan, melalui doa, kuasa Tuhan dinyatakan untuk melepaskan umat Tuhan dari segala kesesakannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang dihadapi di dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari beban yang berat sekalipun. Puji Tuhan. Firman Allah berkata tadi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Atau dengan cara bagaimana kita mencari Tuhan? Yaitu dengan cara masuklah ke dalam kemah pertemuan. Karena disitulah Tuhan akan berjumpa dengan setiap orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Ketika Musa harus memimpin umat Tuhan yang begitu banyak, yang begitu besar, dengan karakter yang berbeda-beda. Dengan kekuatannya Musa tidak mampu. Tetapi firman Allah berkata bahwa Musa mendirikan kemah pertemuan, tempat dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan di dalam kemah itulah dia berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Di situ Tuhan memberitahukan apa yang harus dia lakukan di dalam memimpin umat Tuhan yang besar itu. Kemah pertemuan adalah bicara tentang ruang pertemuan pribadi antara kita dengan Tuhan. Firman Allah menuliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Itulah tempat pribadi kita dengan Tuhan. Di mana di situ hanya kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan, kita bisa berkata apapun yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan yang melihat di tempat yang tersembunyi, firman Allah berkata, Dia akan membalaskannya kepadamu. Kalau ada yang menghadapi persoalan atau masalah, mungkin itu berhubungan dengan kesehatanmu. Hari-hari ini mungkin ada kesehatan yang sedang terganggu. Atau masalah dengan keluarga, hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Atau ada masalah hubungan antara sesama yang belum diselesaikan. Atau mungkin kita memiliki masalah dalam perekonomian yang hari-hari ini sedang menekan kita. Firman Allah mengingatkan, saya mengajak kepada saudara, mari datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Masuklah ke dalam kemah pertemuanmu dengan Tuhan. Mungkin kau tidak bisa cerita kepada orang lain,
Tetapi di dalam kemah pertemuan engkau bisa bercerita kepada Tuhanmu. Dia mendengar dan dia yang akan menjadi jawaban di dalam kehidupanmu. Rendahkanlah diri di hadapannya. Sampaikanlah apa yang menjadi beban saudara. Firman Allah berkata, di tempat yang tersembunyi Bapa melihat serta mendengar setiap doa yang dinaikkan kepadanya. Puji Tuhan. Dan hanya Dia yang berkuasa untuk menolong dan melepaskan kita. Doa dapat mengubah segala sesuatu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mengasihi, Tuhan mendengar, dan Tuhanlah penolong kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat setiap kita, bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang membawa kami untuk tetap terus masuk dalam rencana dan kehendak-Mu, untuk kami tetap terus percaya dengan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang membuat kami semakin bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami, biar kehidupan kami tetap terus fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, terus berharap akan setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GPDC OTW Temanggung. Kami sudah mulai ibadah new normal Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa terus meneguhkan iman kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran ketika kami melangkah untuk kami berjumpa dengan Engkau, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar setiap umat Tuhan, mereka boleh tetap terus percaya akan setiap janji Tuhan, dan mereka boleh bersemangat, bersuka cita di dalam mereka mengiring akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua lanjut usia, semua yang ada Tuhan, semua kami diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa juga memberkati gembala sidang di tempat ini, Pak Andre dan Bu Heni, bahkan anak mereka juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, bawa mereka Tuhan untuk tetap terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, biar apa yang menjadi visi dan misi daripada Tuhan dalam kehidupan kedua hamba-Mu, mereka boleh tetap terus bekerja lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada, staf pengembalan yang ada Tuhan, majelis diaken yang ada, pengerja yang ada, semua kami dari wadah-wadah juga Tuhan, memberkati, mengurapi kehidupan kami, biar kami boleh membantu pelayan pekerja Tuhan di tempat ini, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Bahkan bangsa Indonesia kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja bagi bangsa Indonesia, ke pemerintahan yang ada, mereka Tuhan yang menangani virus corona ini Tuhan, dokter-dokter yang ada, suster, perawat, relawan yang ada, semuanya Tuhan, Tuhan senantiasa lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Engkau yang menjadi pagar tembok bagi kami, Engkau menjadi perisai bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat Temanggung, biar juga Tuhan senantiasa memberkati kondisi yang ada saat ini. Kami percaya semakin lebih baik lagi, dan kami mau menikmati kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, dan kami mau berjalan dengan iman, berjalan dengan penuh damai, berjalan dengan penuh sukacita. Bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.